Dunia sinema bukan hanya tentang Hollywood. Di belahan bumi lain, ada sebuah tradisi film yang tidak mengejar angka box office, melainkan kejujuran jiwa. Itulah sinema Eropa. Sebuah gaya yang lahir dari runtuhan perang, tradisi seni yang kuat, dan keberanian para sutradaranya untuk melawan arus komersial. Hari ini kita akan membedah secara mendalam apa itu estetika sinema Eropa. Mulai dari ciri khas visualnya, pengaruh sejarah yang membentuknya, hingga bagaimana penonton kita di Indonesia meresponnya. Mari kita mulai. Yang pertama, dimensi visual. Estetika Eropa dimulai dari mata. Berbeda dengan polesan studio yang sempurna, film Eropa memuja realisme dan naturalisme. Mereka lebih suka menggunakan pencahayaan alami atau natural lighting, sehingga visualnya terasa mentah dan jujur. Penggunaan lokasi asli seperti gedung tua atau pedesaan juga memberikan tekstur visual yang autentik dan bersejarah. Yang kedua, dimensi naratif. Masuk ke sisi cerita, film Eropa itu karakter driven, bukan plot driven. Artinya yang menggerakkan film bukanlah ledakan atau kejadian luar biasa, melainkan perubahan batin dan psikologis si karakter. Alurnya seringkali terasa lambat dan reflektif, dengan dialog yang mendalam. Dan yang paling khas yaitu ending terbuka. Mereka jarang memberikan akhir yang rapi atau bahagia, agar penonton pulang dengan membawa pertanyaan. Yang ketiga, dimensi karakter. Dari segi karakter, tokoh-tokohnya bukan sosok pahlawan super. Mereka adalah antihero dari rakyat biasa yang punya kelemahan dan kegagalan manusiawi. Sinema Eropa sangat suka mengangkat kisah orang-orang marginal atau kelas pekerja yang mengeksplorasi isu eksistensialisme, kesepian, dan moralitas secara mendalam. Mengapa estetikanya bisa semelankolis atau surrealis itu? Jawabannya ada pada akarnya. Yang pertama, sejarah. Trauma Perang Dunia meninggalkan jejak yang dalam. Gerakan Jerman Ekspresionisme mengekspresikan trauma lewat visual distorsif. Sementara Italia Neorealism lahir karena studio hancur, memaksa sutradara harus syuting di jalanan. Yang kedua, budaya. Eropa memiliki budaya auteur, yaitu pandangan film yang menempatkan sutradara sebagai pengarang utama, yang memiliki visi artistik dan gaya khas yang konsisten dalam karyanya. Tradisi ini lahir dari intelektual Prancis. Lalu, pengaruh teater Bertolt Brecht juga kuat, terutama dalam penggunaan efek distansi agar penonton sadar mereka sedang melihat sebuah pertunjukan seni. Yang ketiga, nilai sosial. Ada kepedulian tinggi terhadap realisme sosial. Mereka tidak mengenal hitam putih, melainkan fokus pada dilema etika dan kejujuran tubuh, termasuk menjadi pelopor perspektif perempuan atau female gaze dalam sebuah film. Secara teknis, penyutradaraan film Eropa sangat menekankan visi artistik yang bebas. Sutradara tidak disetir oleh kepentingan komersial, sehingga mereka bebas bereksperimen dengan bahasa visual yang observatif. Salah satu teknik penyutradaraan dan editing yang paling ikonik adalah long take. Berbeda dengan film Hollywood yang seringkali memotong-motong adegan dengan cepat, sutradara Eropa sering membiarkan kamera diam atau bergerak perlahan tanpa potongan editing dalam waktu yang lama. Tujuannya adalah menciptakan ruang kontemplatif, yaitu mereka ingin penonton benar-benar tinggal di dalam suasana dan merasakan emosi karakter tanpa intervensi editing yang manipulatif. Selain itu, mereka menggunakan teknik deep focus agar seluruh detail latar belakang terlihat jelas guna menegaskan hubungan karakter dengan lingkungannya. Kamera tidak mencoba mendikte perasaan kita dengan musik yang berlebihan atau potongan gambar yang agresif, melainkan membiarkan komposisi gambar sederhana yang bicara secara jujur.
Ada 5 tujuan utama mengapa estetika ini dipertahankan. Yang pertama, realisme sosial, menampilkan kehidupan masyarakat kelas bawah apa adanya. Yang kedua, ekspresi personal, menjadikan film sebagai kanvas pribadi sang sutradara melalui teori auteur. Yang ketiga, eksplorasi filosofis, merenungi makna hidup dan kematian melalui visual simbolik. Yang keempat, eksperimen visual, mendorong batasan sinema melalui narasi non-linear atau visual yang abstrut. Yang kelima, kritik politik, menjadi suara untuk mengkritik sistem pemerintah atau ketimpangan sosial. Terakhir, bagaimana respon dunia? Di Eropa, film ini adalah warisan budaya untuk melawan dominasi Hollywood. Secara global, mereka dianggap sebagai standar prestis atau cinema of prestige yang berjaya di festival film besar seperti Cannes atau Berlin. Di Indonesia sendiri terjadi polarisasi bagi akademisi dan komunitas indie yang menganggap sinema Eropa adalah kiblat estetika. Namun bagi penonton umum, alur yang lambat dan ending yang menggantung sering dianggap sulit dimengerti atau membosankan. Meski begitu, bagi mereka yang haus akan refleksi psikologis, film Eropa tetap tak tergantikan. Meskipun alur film Eropa seringkali sulit dimengerti, ia mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu menawarkan solusi instan dan tidak semua orang ditakdirkan menjadi pahlawan. Sinema ini mengajak kita untuk lebih memahami perasaan manusia yang seringkali sulit ditebak. Jadi, siapkah Anda melihat dunia melalui sudut pandang yang berbeda? Saya Ratu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Thank you everyone! Thank you Elmar!